Nah, saudara, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus ya. Itu Paulus katakan di Roma 7 ya, bahwa kita merdeka ya. Karena apa? Karena Kristus diutus oleh Allah di dalam daging. Saudara bayangkan kan? Ya. Jadi tidak ada terbukti bahwa tidak bisa. Tidak mungkin, saudara. Dan hari ini ya, hari ini saudara bisa buktikan, saudara, apakah Kristen baru atau Kristen yang sudah lama begitu ya. Ya, di level apapun ya pertumbuhan rohani saudara ya, kita melihat, kita alami. Nah, saudara, yang saya cerita ini adalah apa yang kita bisa lihat dari apa Paulus ya, Paulus dalam Roma pasal 7 itu ya, saudara ya. Dia bilang aku manusia celaka, gitu ya, saudara ya. Manusia celaka, dan kita lihat itu ya, tiap hari ya kita berjibaku, saudara, berjibaku untuk apa? Untuk ya, sebenarnya saudara, ini kenapa? Karena kita masih ada di dalam apa? Di dalam dinamika hidup ini, gitu. Dinamika hidup ini itu artinya apa? Ya, metabolisme hidup saya dan saudara sedang berjalan, ya, mengingini supply, gitu ya, suplemen, mengingini supply dan suplemen, gitu. Dan kemudian apa? Bukan hanya tubuh kan? Nah, jiwa juga perlu pengakuan, jiwa juga perlu hiburan, gitu ya, kan perlu gitu ya, perlu. Jadi dia demanding gitu ya. Nah, itu yang apalagi kalau saudara, jadi semakin banyak interaksi kita dengan dunia luar, maka kita akan semakin diperhadapkan dengan banyak apa? Challenge atau tantangan seperti itu ya. Nah, tetapi saudara, di dalam itu juga saudara semakin punya potensi untuk apa? Ya, ada banyak area di mana saudara bisa menang, betul nggak? Nah, ya. Jadi high risk, high gain gitu ya. Risikonya semakin tinggi, tetapi apa? Dalam materi kita malam hari ini, kemuliaannya itu, potensi kemuliaannya itu semakin apa? Terbuka lebar. Artinya kekayaan kemuliaan saya dan saudara itu bisa semakin apa? Kumpulkanlah harta di surga. Kumpulkanlah kemuliaan-kemuliaan itu. Ya, Paulus menyebutnya mahkota kemuliaan, ya. Nah, sering kita dengar kumpulkan mahkota. Ya, nanti kalau kau ketemu mahkota kamu berapa ya? Berapa tingkat gitu. Ya, tentu saja tidak secara fisik, saudara ya. Tapi pasti itu bernilai secara apa? Secara spiritual gitu ya. Maksudnya apa, Pak? Nah, saudara, di Yerusalem baru, ya, di New Jerusalem, itu ada title sebenarnya. Ada title menjadi raja, menjadi imam, dan menjadi pemerintah, memimpin, ya, jadi pemimpin ya, di dalam kerajaan Kristus itu. Nah, di dalam seri Roh Kudus yang menghidupkan ini, ya, saya selalu menekankan dan tidak ya, dan konsisten, saudara ya, bahwa sejak, kalau saudara perhatikan, sejak Taurat itu diberikan di atas gunung Sinai kepada Musa, sebenarnya, saudara, sebenarnya di dalamnya sudah terkandung apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi segenap gitu. Jadi harusnya memang siapapun yang mendengarnya, ya gitu ya, itu sudah jelas bahwa ini mengenai apa? Mengenai segala sesuatunya seutuhnya, ya. Kita harus memberikan ya seutuhnya, ya, segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, ya, kepada Allah itu. Jadi Allah membutuhkan, Allah menginginkan, ya, Allah menginginkan. Allah itu cemburu. Dia bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Wah, sampai disebut di bumi, di bawah, di langit, di atas. Wih. Saudara bisa bayangkan Allah itu cemburu. Saudara pernah cemburu? Ya, pernah lah ya. Karena apa? Karena saudara pernah membangun hubungan. Kalau tidak ada hubungan, tidak ada potensi cemburu. Ya. Tidak ada potensi cemburu. Tapi kalau hubungan ada, cemburu potensinya ada. Semakin dekat hubungan itu, potensi cemburunya semakin tinggi. Ya, gitu kan? Jadi kalau Paulus
ya, Paulus bilang, ya, Allah mencemburui rohnya yang ditaruhnya di dalam kamu itu. Waduh, itu artinya apa? Saudara, jadi saya mau bawa ke situ. Ketika kita memiliki hubungan dengan Allah, ya, ketika saya dan saudara, ya, ditebus oleh darah Yesus, darah Kristus, maka saya dan saudara, tanpa kita tahu, tanpa kita usahakan, saudara memperoleh gift, pemberian, anugerah. Dan itu yang membawa saudara dan saya datang ke sini nih, di dalam Zoom ini. Dan saudara tahu nggak? Itu bukan hanya untuk di sini. Memang di sini kita menikmati yang namanya kemerdekaan. Ya, si jahat tidak dapat mengendalikan hidup saya dan saudara. Itu, ya. Yang lahir dari Allah, si jahat tidak dapat menjamahnya. Artinya dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling. Berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga. Tapi dia tidak punya kendali. Tetapi saudara ketika masih di dalam perbudakan, maka saudara menjadi apa? Menjadi budaknya, ya. Bekerja untuknya. Ya. Apalagi kalau hanya harus mengikuti apa yang dia mau. Tetapi ya, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roma 8 berkata, Roh yang memberi hidup itu memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara, di dalam kemerdekaan ini kita dikaruniai, saudara. Kita dikaruniai. Ya, Roma 5 ayat 2 katakan, kamu ya, menemukan jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Wah, oleh iman kepada kasih karunia. Ya, dan di atas kasih karunia kamu bermegah. Ya, bermegah pada apa? Pada satu pengharapan akan memperoleh kemuliaan. Nah, saudara, ya, dalam Yohanes 17 semakin jelas. Yesus berdoa kepada Bapa, Yohanes 17 ayat 24, bahwa apa, saudara? Dia katakan, mereka yang engkau berikan kepadaku, ya, aku berdoa supaya mereka, di mana aku berada, mereka juga berada. Supaya. Jadi ada supaya apa? Kalau Yohanes 14 berkata apa, saudara? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya apa? Membawa kamu ke situ. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Stop, selesai. Ayat 6 dia bilang, aku jalan ke rumah Bapa. Di Yohanes 17 dia berdoa kepada Bapaknya. Supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Supaya mereka melihat kemuliaanku. Kemuliaan yang engkau telah berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Saudara, ya. Jadi kalau ditanya, kira-kira dalam hatinya Yesus, ya, kita mau dijemput. Ini penting, saudara. Ketika dijemput, ya, menyongsong dia di awan-awan, dia itu apa maunya, ya, kepada kita. Jadi ini penting, kan? Dan dia sendiri ngomong kepada Bapa, supaya mereka melihat kemuliaanku. Nah, saudara, ya, kenapa itu begitu penting? Coba kita refleksi kembali, gitu, ya. Saudara tahu cerita Musa, ya, cerita Shekinah Glory, ya. Ya, wah, itu kayak drama, saudara. Ya, Musa kan bilang, aku ingin lihat kemuliaan. Wah, Musa dong. Dia udah pernah naik ke gunung, dia lihat seperti apa. Jadi dia bilang, saya mau lihat kemuliaan. Tahu nggak, Allah Bapa Yahweh Elohim itu bicara dengan dia begini. Begini, ya. Caranya begini, kamu mati kalau kamu lihat saya. Ya, tidak ada orang yang dapat melihat. Kamu mati. Caranya begini. Kamu naik ke atas gunung dan kamu nanti akan sembunyikan di belakang lekuk batu. Jadi kamu naik ke gunung batu, aku akan sembunyikan kamu di belakang, di balik, ya, lekuk gunung batu itu. Dan kemudian aku lewat. Tuhannya cerita gitu. Aku lewat
Dan ketika setelah aku lewat, dia bilang ini, aku akan melindungi engkau dengan tanganku, dengan tanganku ketika aku lewat, dan ketika aku lewat, setelah itu engkau dapat melihat aku dari belakang. Begitu saudara ceritanya gitu. Musa ingin sekali lihat kemuliaan itu. Nah, saudara jadi nyambung kan cerita kita hari Selasa lalu kan? Transfigurasi Yesus di atas gunung. Ada Musa. Nah, ada Musa kan? Gitu. Nah, saudara, di situ ada Elia. Wah, betapa Petrus mewakili Yakobus dan Yohanes kan, betapa dia mengingininya dengan berkata apa? Betapa indahnya ya kami ada di tempat ini gitu. Ya, kami mau membangun kemah buat engkau. Bagaimana kalau kami bangun kemah? Satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Jadi orang semua, jadi kita bisa kita bisa melihat bukti-bukti bahwa orang tuh pingin lihat kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, mari coba kita refleksi diri malam hari ini. Kita tuh punya nggak ya kehausan untuk melihat kemuliaannya ya? Itu kemurahannya. Apa lagu yang ada kemuliaannya? Ya, apakah kita rindu gitu? Rindu dengan sangat untuk melihat kemuliaan Tuhan itu? Ya. Adakah kerinduan kita untuk lihat kemuliaan itu? Yang saya tahu kan ada lagu apa? Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Cuman nggak ngerti rindu apa. Jangan-jangan saudara pikir di sana ada banyak orang, banyak sekali yang bilang di sana itu ini apa istilahnya? Mereka bilang di sana itu ada bukan pavilion ya, apa ya? Pokoknya dia membayangkan rumah saya besar gitu. Wah, enggak lah, kalau villa enggak ada. Ya, dia punya apa? Dia punya guest house lagi, Wester. Enggak di bawah dong. Jadi ada tempat gitu ya, yang sungguh-sungguh. Tapi tahu nggak, orientasi bayangannya itu sangat berbeda kan gitu ya, sangat berbeda. Nah, Yesus mau saudara dan saya seperti Musa dan Petrus ini ingin melihat kemuliaannya. Wah, hari apa itu? Hari apa ya? Hari Rabu tuh ya. Ya saya belajar firman ya bersama dengan seorang anak didik gitu ya, dan tahu nggak, kita tuh dapat satu kalimat yang bilang begini ya, yang Abraham harapkan itu adalah ya, harapan Abraham atau kerinduan Abraham, bukan pengharapan Abraham itu adalah Allah gitu. Jadi yang diharapkan Abraham itu adalah Allah itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita bicara Allah itu sendiri ya kemuliaannya gitu. Ya. Jadi saya undang teman-teman gitu ya. Iya kan gini, kata tepatnya gini nih. Upah Abraham itu adalah Allah sendiri. Ya. Upah Abraham itu Allah sendiri. Jadi dia itu, tahu nggak saudara? Ya. Dia itu seperti Musa dan Elia, ya. Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Dia seperti Musa dan Petrus ya, dan Yakobus, Yohanes itu. Dia rindu sekali melihat kemuliaan itu. Ya. Jadi hal itu menjadi penting saudara ya, karena apa? Karena saudara akan dibawa kepada satu dimensi yang berbeda. Ya, kepada satu dimensi yang berbeda. Bukan cari ya Tuhan dan ya, bukan mencari pemberian dari Tuhan atau berkat dari Tuhan, tapi mencari Tuhan itu sendiri. Ya. Betapa bahagianya melihat kemuliaan itu. Nah, maka
ini kemudian datang kepada kita, saudara. Efesus 1 ayat 18 bilang apa, saudara? Ya, bilang apa? Supaya dia membuat apa? Mata hatimu terang. Ya. Efesus 1 ayat 18 katakan, dia membuat mata hatimu terang, ya, supaya engkau dapat mengerti betapa kayanya panggilan dalam, betapa kayanya pengharapan dalam panggilannya. Ya. Yaitu apa katanya? Kemuliaan. Yaitu kemuliaan, saudara. Jadi ingat sekarang ya, Yohanes 17 ayat 24, Efesus 1 ayat 18 berkata apa? Saudara dan saya dipanggil, Yesus mau supaya saudara lihat kemuliaannya itu. Paulus berkata, dia berdoa supaya kamu dibuat mata hatimu terang, dapat melihat betapa kaya ya pengharapan dalam panggilannya itu, yaitu apa? Yaitu kemuliaan yang akan dinyatakan itu. Nah, saudara kan jadi pingin tahu ini kemuliaan seperti apa. Nah, saudara tahu nggak? Saudara dan saya sebenarnya itu sudah menikmati yang namanya apa? Yang namanya kasih karunia, kan? Kasih karunia. Saya sudah menjelaskan bahwa kasih karunia ini itu adalah apa? Kasih karunia itu adalah apa? Adalah cikal bakal atau apa? Permulaan daripada apa? Daripada kemuliaan ini. Sehingga 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena di dalam saya dan saudara ya dikaruniai gitu ya, oleh kasih karunia saudara dikaruniai ya iman untuk masuk ke dalam kasih karunia itu ya. Sehingga di atas kasih karunia itu saudara bisa berdiri. Ya. Nah, dan ini yang membuat saudara dan saya itu memancarkan kemuliaan gitu. Kenapa? Saudara dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Dilepaskan dari kerajaan kegelapan. Kolose 1 ayat 20. Ya, dilepaskan dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Kristus Yesus. Sejak saat itu saudara mencerminkan kemuliaan. Ya. Dan sejak itu saudara percaya, kan? Ketika saudara percaya apa? Saudara dimeterai dengan Roh Kudus. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Pernah nggak bosan nyanyi lagu itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengandung satu kekuatan, yaitu apa? Yaitu kemuliaan. Kemuliaan yang saudara tahu nggak? Kemuliaan itu ada yang namanya puncak kemuliaan. Ah, itu. Puncak kemuliaan. Puncak kemuliaan. Ada yang namanya puncak kemuliaan. Jadi ada yang namanya nih permulaan atau cikal ya atau fondasi dari kemuliaan itu, yaitu kasih karunia itu. Tetapi ada yang namanya puncak kemuliaan. Ketika apa? Ketika saudara sampai pada satu kesempurnaan, dapat melihat puncak kemuliaan itu. Nah, di tengah-tengah ini, saudara, di tengah-tengah ini, sejak saya dan saudara ini mencerminkan kemuliaan. Kenapa bisa mencerminkan kemuliaan? Karena apa? Karena di dalam engkau sudah ada apa? Hidup. Hidup. Emang kalau orang tidak ada materi Roh Kudus, tidak bisa hidup. Betul, dia itu mati. Secara tubuh hidup, secara jiwa ya, berfungsi, tapi dia terputus hubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Yahweh Elohim, Bapa di surga. Saudara jadi ingat nih, kan sederhana. Yesus mengajar kita berdoa, dia katakan apa? Berdoalah demikian. Apa katanya? Bapa kami yang di surga. Berdoalah demikian, Bapa kami di surga. Jadi dia mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa panggil dia Bapa artinya saudara dan saya anak. Artinya apa? Ada hubungan yang begitu dekat. Ini mengenai hubungan. Dan ini mengenai apa? Artinya hubungan itu apa? Saya sudah mengawalinya dengan itu kan. Hubungan ini artinya apa? Kasih, saudara. Allah mengasihi kita.
Dan Allah mau kita kembali mengasihinya. Itu hubungan. Kenapa dia begitu cemburu dengan hubungan itu? Ya, Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ya, makanya dia bilang, hukumnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah. Nah, saudara kalau punya hubungan dengan seseorang, apa yang saudara harapkan? Salah sedikit pun saudara nggak mau ada perhatian ke tempat lain, benar nggak? Ya, kan biasa gini. Lagi di mana? Ngapain? Sama siapa? Itu siapa? Sudah lama ya? Gitu. Contoh saja ya. Itu kan sangat terbatas, tapi sangat merupakan ilustrasi yang sederhana. Itu menunjukkan saudara bukan posesif, bukan cemburu. Ya, nggak usah diganti kata lain karena terlalu posesif, enggak. Itu karena cemburu. Itu kenapa? Karena hubungan, relationship. Allah itu cemburu, Allah mengasihi. Hubungan. Nah, ketika manusia tidak merespon, tidak merespon sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginannya Allah, itu adalah satu hubungan. Maka apa? Manusia sebenarnya menuju kepada apa? Kepada kematian. Sekalipun mereka memang sudah ada di bawah apa? Di bawah hukum yang menuju kematian. Makanya 2 Korintus 3 berkata, pelayanan yang dengan huruf mati, yang ditulis pada loh batu, itu membawa kepada kematian, kepada penghukuman. Itu kenapa? Saudara bisa bayangkan. Saudara, saya ilustrasi ya. Misalnya saudara nanya gini, gitu ya. Kamu di mana? Ini kan mengenai hubungan nih, ya. Saudara pengennya dia kasih tahu, gue kesini ya, gue mau ini gitu. Pingin bahwa Pak, hubungan saya dan dia dan saudara itu cuman satu-satunya kan gitu. Tidak ada yang lain kan gitu. Kan Allah bilang gitu. Jangan membuat patung gitu ya. Jangan membuat bagimu patung gitu. Jangan ada Allah lain di hadapanku kan gitu. Jangan membuat bagimu patung yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi. Wih, disebut semua. Jangan ada kan. Hubungan ini. Nah, saudara kan tahu nggak? Saudara kan coba kan pengennya begitu kan, pengen gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Bukan ya. Yang dia lakukan gini, waktu saudara tanya, "Kamu di mana?" Dia akan bilang gini. Bukannya nggak apa-apa kalau misalnya hadir acara keluarga. Hukum dong, aturan. Bukannya nggak apa-apa. Kan ini kan acara wisuda, acara kampus. Coba ya, bayangkan ya cerita saya. Bukannya nggak apa-apa. Ini kan ketemu ini adiknya kakaknya mama, misalnya gitu kan. Bukannya nggak apa-apa. Jadi saudara, dia tuh membatasi dengan aturan-aturan seperti ahli Taurat itu, ya. Pemimpin muda yang kaya itu bilang, aku sudah melakukan ini. Perbuatan baik mana lagi yang aku harus lakukan? Tuhan mau bilang, Yesus mau bilang kepada dia, kau harus punya harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hubungan yang ditanyain ini, gitu. Saudara nangkap nggak? Nangkap ya? Nangkap ya? Iya. Ini penting. Inilah perbedaan. Nanti kalau saudara baca ulang ya, 2 Korintus 3 itu bicara mengenai pelayanan roh yang menghidupkan dan pelayanan yaitu apa? Yaitu firman ya, yang ditulis di dalam hati manusia. Dibandingkan dengan pelayanan hukum yang ditulis dengan tinta pada loh batu, yang memimpin kepada apa? Kepada penghakiman gitu. Kepada apa? Penghukuman ya. Kepada kematian gitu ya. Nah, sementara ya saudara, ini yang benar-benar ya. Jadi kenapa bisa demikian, saudara? Kenapa bisa demikian? Karena apa? Ya, karena apa? Karena ada selubung yang menutupi katanya apa? Hatinya.
Hatinya tersebelum, harus ada Kristus yang kemudian menyingkapkan. Nah, waktu kita ngomong Kristus itu adalah kasih karunia, ya kan? Kasih karunia. Allah di dalam kasih memberikan Kristus di dalam daging yang membuat saya dan saudara apa? Merdeka. Merdeka, saudara, memiliki kemerdekaan. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kerajaan Kristus, ya. Nah, itu di atas itu saudara berdiri, dan kemudian apa? Dari hari ke hari, ingat ini. Ketika saudara percaya, saudara dimeterai kan? Saudara dimeterai. Ketika saudara dimeterai, ada Roh Kudus yang terus menuntun saudara. Ya, di tengah kehidupan dia menghibur. Ya, dia parakletos, dia pendamping, dia mengasuh saudara, babysitting, ya. Dia jagain saudara mau jatuh ke sini ketika masih bayi. Ya. Dia jagain jalannya. Sampai apa? Sampai saudara saudara bertumbuh dan kemudian bisa berlari dan meraih apa? Meraih kemenangan dalam hidup kan? Sampai apa? Sampai saudara terbiasa mengikuti apa yang Roh Allah mau. Sampai saudara sampai seirama dengan Roh Allah yang hidup itu. Nah, ini adalah ya, saya simpulkan di situ ya. Ini adalah perjalanan Perjalanan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Inilah yang disebut kekayaan kemuliaan itu. Ya. Yaitu ketika saudara dan saya Ketika saya dan saudara dituntun oleh Roh Allah yang hidup itu, dituntun oleh Roh Allah yang masuk ke dalam lebih banyak lagi kebenaran, sehingga kebenaran itu menuntun saya dan saudara untuk apa? Untuk terpisah dari dunia ini. Untuk tidak mengikuti apa yang daging mau, untuk tidak mengikuti apa yang dunia mau. Nah, tapi perjalanannya sesungguhnya adalah sampai kepada puncak kemuliaan. Nah, saudara jadi ingat ya, pembahasan kita di awal dulu ya. Nah, saudara ingat nggak gambar ini? Ya. Oke, nah ini kan gambar ini kan kita dulu jelaskan nih saudara ya. Kita udah jelaskan dari ujung bawah, sekarang saudara sudah semakin paham ada di sini kan? Ya. Ya, saudara bisa lihat nih. Orang ya dari kerajaan kegelapan itu dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, dimeterai, ya. Kemudian inilah proses roh kehidupan itu kan? Roh yang menghidupkan itu, ya. Di sini prosesnya sebenarnya apa? Ini hasilnya kemuliaan ini. Ini yang disebut apa tadi itu? Permulaan kemuliaan di sini nih. Di sini apa, saudara? Ada yang tahu? Kemuliaan apa di sini? Kasih karunia. Enggak, di sini nih, di merah ini. Dibelenggu. Iya, mengenai kemuliaan apa? Kehilangan kemuliaan. Kehilangan kemuliaan. Ingat ya, Roma 3 ayat berapa tuh? Roma 3 ayat 23. Ya, semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah ini. Nah, sekarang di sini kan. Jadi ketika saudara percaya ya, ketika Kristus menyelesaikan karya penebusan itu, maka apa? Maka itulah kasih Allah yang dikaruniakan kepada engkau dan saya. Itulah kasih karunia gitu. Dan yang membawa saya dan saudara itu pindah ke dalam kerajaan Kristus. Itu artinya percaya kepada Yesus. Itu artinya ketika engkau percaya, engkau dimeterai. Meterai Roh Kudus. Wah, sekarang Efesus 1 ayat berapa? 13 ya. 14 kan? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu jadi jaminan. Jaminan apa nih sekarang? Ini kan baru apa? Baru permulaan kemuliaan. Jamin kan kemuliaannya hilang tadi. Ingat ya. Saya ulang ya. Yesus maunya apa? Apa yang Yesus mau dengan saya dan saudara? Apa yang Yesus mau tentang saya dan saudara? Mendapat kembali kemuliaan yang hilang. Oke, 1. Terus tadi Yuli mau jawab apa? Ini bagus nih. Apa yang Yesus mau tentang saya dan saudara? Sempurna. Akhirnya. Gimana Yuli? Sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa.
Oke, sempurna seperti Bapa, atau tadi memperoleh kemuliaan. Ada yang lain? Hubungan. Hubungan. Tinggal bersama-sama dengan Bapa. Akhirnya tinggal bersama-sama dengan Yesus, kan? Nah, dari 3 kata ini sudah cukup. Jadi dalam Yohanes 14 gitu ya, Yohanes 14 atau sebelum ke situ. Di bumi ini gitu ya, waktu ya di bumi ini Yesus pingin kita apa? Jawabannya Yuli, di bumi ini. Ya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu artinya apa, Saudara? Itu artinya itu ada di sini nih. Di sini nih kita diinginkan begitu kan? Ada proses nih gitu ya. Ya, Roh Kudus yang jadi jaminan. Ya, kita pasti bisa sempurna. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku, gitu kan? Di sini kan nih, Roh Kudus akan pimpin kita. Tadi Bu Esther bilang apa? Yesus di Yohanes 14 kan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Atau 1 Tesalonika 4 kan ayat 17. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Jadi tinggal, ya. Tinggal kan, berada bersama. Tetapi yang Yohanes 17 tadi itu kan itu puncaknya itu, ya. Ya. Yang tadi kemuliaan itu kan. Ingat ya. Ini nih, ya. Yesus bilang apa? Supaya di mana aku berada, mereka pun berada, ya, dan mereka dapat melihat kemuliaanku. Ya. Coba ada yang bisa baca Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, ya, saudara ya, aku mau loh, aku mau, ya. Yesus bilang aku mau. Nah, saudara, ya, ini semua nanti saudara dari situ saja itu Yesus sendiri yang berkata ya. Karena saudara nanti ini penting sekali itu karena Yesus yang sendiri berkata. Kalau Paulus, ya Paulus cerita dengan vulgar ya. Ketika Kristus datang ya, dalam kemuliaannya kamu turut dalam kemuliaannya. Gitu. Nah, kasih karunia jadi dasar ya, cikal bakal dari kemuliaan itu. Tanpa itu nggak ada sinar nggak ada cahaya nggak ada terang yang bercahaya dalam saya dan saudara. Saudara dan saya tidak mencerminkan kemuliaan, nggak bisa. Tetapi karena di dalam dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang ini bercahaya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yesus kasih karunia buat saya dan saudara mulai mencerminkan kemuliaan. Ingat kemuliaan yang tidak dibuat-buat. Kemuliaan yang nanti bertemu dengan Yesus. Oke? Ya. Nah, kita bahas sedikit. Jadi, tetapi saudara dan saya menuju kepada satu puncak kemuliaan kan? Nah, ini puncak kemuliaan ada di sini kan. Nah, masih ingat ya? Berapa ya? 3 bulan yang lalu kita mulai di sini kan, ya. Bahwa akhirnya orang-orang ini adalah orang-orang yang tadinya merdeka kan di sini ya. Dimerdekakan. Akhirnya mereka bisa menang. Dan orang-orang yang menang ini yang dimuliakan. Ketika Yesus datang, dalam kemuliaannya mereka juga turut dalam kemuliaannya. Dan Yerusalem baru ini, ya, saya ini malam hari ini ya, flashback, saudara ya. Di dalam langit baru, bumi baru ini, itu ada Yerusalem baru. Dan apa katanya? Kemah Allah. Nih ya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya. Dan saudara bisa bayangkan kemeriahan di dalam situ ya. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya. Ini semua gambaran kemuliaan itu ya. Nah, tadi lihat ya, barang siapa menang
ya, barang siapa menang, ya, ia akan memperoleh semuanya ini, ya. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Coba saudara bayangkan di sini, ya. Dia akhirnya tetap kembali kan. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Ini hubungan yang sama persis. Allah yang sama yang datang kepada Musa, ya. Ini mengenai hubungan kan. Oke, nah, kota itu, ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi waktu Yesus tadi katakan supaya mereka memandang kemuliaanku. Ibrani 1 ayat 3 berkata, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah. Ya, Ibrani 1 ayat 3. Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Kota itu penuh kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya. Saudara kalau baca ya, ada satu lagi ayat yang perlu, di sini tidak ada. Wahyu 22. Coba lihat, Wahyu 22. Ya, Wahyu 22. Di situ memberi kita satu kebenaran yang luar biasa itu menurut saya, ya. Wahyu 22. Oh, sorry. Ini malah ada di Wahyu 21 ya. Sorry. Wahyu 21, iya. Oke. Nah, ayat 23. Ayat 23. Saya nggak yakin di sini ada. Oh ya, di sini ada, saudara. Ya. Oke, kita di sini aja. Ya. Saya lupa. Oke, ya. Nah, ya. Ini nih ya, ayat 23 nih. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, ya, dan bulan untuk menyinarinya. Matahari ini kan lambang kemuliaan ini, ya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan apa katanya? Anak domba itu adalah lampunya. Saudara pasti bisa membayangkannya. Kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu lampunya. Ya. Ibrani 1 ayat 3 berkata, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya. Jadi saya mau saudara memahami apa yang dimaksud dengan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 24 itu. Aku mau di mana aku berada, mereka juga berada, dan mereka memandang kemuliaanku. Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, saudara ya. Nah, bahkan nih saudara lihat, ya, ini orang yang di luar Yerusalem baru ini. Bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dalam kemuliaannya. Dan raja-raja di bumi, nah, itu di luar Yerusalem baru, membawa kekayaan kepadanya, kepada Yerusalem baru. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepada Yerusalem baru. Tempat di mana kemuliaan itu hadir. Ya, semua bicara mengenai kemuliaan ya, saudara ya. Nah, di tempat itu, Yesus berkata, yang tadi ini ya, Bu Esther bilang ini kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi waktu dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, selama ini sulit atau belum pernah mungkin kita mengkorelasikan dengan glory atau kemuliaan. Padahal Yesus dibilang, aku mau. Itu kata-katanya enak lagi ya. Apa maksudnya cukup ringan gitu ya. Aku mau kan, mereka yang Engkau berikan kepadaku di mana aku berada gitu ya, mereka juga berada dan memandang kemuliaanku. Ya, memandang kemuliaanku. Kemuliaan yang Engkau berikan sebelum dunia dijadikan. Wah, saudara bisa bayangkan itu. Ya. Dan aku telah memberikan, ini menarik ini ya.
Nah, ini menarik saudara ya. Ayat 22-nya nih. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Nah, sekarang saya tanya, itu maksudnya apa? Nah, ini bagus. Ini loh, Yohanes 17 ini malah bagus nih ya. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Apa yang dimaksud aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan? Kemuliaan yang mana nih? Yang tadi kan saya ceritakan, yaitu kasih karunia, ya kan? Artinya apa? Artinya apa? Mereka itu telah menerima karunia itu, sehingga mereka apa? Pindah ke dalam kerajaanku, yaitu kerajaan Kristus. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Saudara dan saya mencerminkan kemuliaan itu, ya, mencermin. Nah, sehingga saudara di ayat 24 dikatakan apa? Ya Bapa, aku mau, ya, supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka apa? Memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara bisa tangkap ya sampai sejauh ini. This is about the glory. Ini mengenai kemuliaan, saudara. Ketika dikatakan manusia itu berdosa dan kehilangan kemuliaan, sekarang kebayang nggak tuh? Manusia itu berdosa dan kehilangan kemuliaan. Sekarang Yesus bilang, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Oke, dapat ya sekarang ya. Nah, saudara bisa mulai bisa merenungkan. Yesus bilang, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Tadi kemuliaan hilang, gitu. Dan aku mau satu hari nanti mereka berada bersama aku dan memandang kemuliaanku. Jadi ini adalah perjalanan mengenai glory, saudara. Gitu. Ini perjalanan mengenai glory. Ya, oke. Ini mengenai glory. Jadi saudara nanti bisa lihat di dalamnya. Ini lebih dari sekedar damai, lebih dari sekedar sukacita, lebih dari sekedar kerajaan, lebih dari sekedar selamat, lebih dari sekedar iman, saudara bisa bayangkan ini kata-kata kunci loh. Ya, manusia dosa hilang kemuliaan. Yesus bilang aku mau supaya memandang kemuliaanku. Ya. Ya inilah gambaran kalau kita bilang bahwa aku ke sana ke rumah Bapa, ke Yerusalem baru itu, di sana itu adalah gambarannya kota itu penuh dengan kemuliaan. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Dari hari ini saya tidak akan berhenti, saudara, untuk terus menyampaikan di dalam banyak cara dan tidak akan pernah nih, saudara. Saya akan topiknya ini terus nih. Dari semua sisi saya akan cari terus. Ya, ini sebenarnya saya dapat ketika saya sedang meminta kepada Tuhan dan kemudian Tuhan arahnya dari sana. Inilah ya sesungguhnya yang benar-benar aku mau, gitu ya. Aku mau, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Inilah yang kemudian ya menjadi gambaran di Wahyu 14 ayat 1, saudara. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba itu berdiri di Bukit Sion. Nah, sekarang udah mulai nih. Ya, udah mulai. Ya, tadi kita udah tahu bahwa Yesus mau di mana dia berada, kita berada dan kita memandang kemuliaannya. Kita memandang kemuliaannya. Ya, bersama dengan apa? Kemuliaan yang dia sudah berikan kepada kita, yaitu apa? Kasih karunia. Berarti kemuliaan itu dikasih apa? Ya, awalnya kita dikasih, nggak bisa kita usahakan, nggak bisa kan, gitu. Tapi kemudian apa? Saudara dan saya dituntut untuk sampai ke puncak kemuliaan. Bagaimana caranya? Harus apa? Harus semakin kaya dalam kemuliaan. Dan kekayaan kemuliaan itu bicara mengenai pengudusan, ya, mengenai kekudusan. Nah, oke. Nah, saudara, di atas
Bukit Sion. Nah, Bukit Sion itu nama lain dari Yerusalem baru. Saudara pernah tahu Gunung Sinai? Ya, itu Ibrani 8 kalau nggak salah ya. Saya lupa ayatnya, tapi Ibrani 8 yang berkata, kamu tidak datang ke gunung, tapi kamu datang ke bukit. Saudara, ada nggak yang ngerti apa itu bedanya? Iyalah Pak, gunung lebih tinggi dari bukit. Kalau itu bukan pelajaran mengenai ini. Ya, apa saudara? Coba ini tajam nggak ininya nih? Ya, coba ada yang bisa itu? Ya, coba ya. Ini Bukit Sion kan? Saudara pernah? Ini bebas aja. Saudara tahu ini. Kenapa di sini datang ke gunung? Datang ke Bukit Sion dan bukan ke gunung? Tadi waktu Yesus ada di transfigurasi itu ke gunung. Ke gunung. Musa cari kemuliaan Allah, itu di gunung batu. Dan kitab Ibrani bilang gini, kamu bukan datang ke gunung. Saya cari ini. Kamu datang ke bukit. Ibrani 12 ayat 22. Ada yang bisa baca? Dari 18. Ya, Ibrani 12 ayat 18 sampai 24. Oh, panjang ya. Ibrani 12 ayat berapa tadi? Ayat 18 sampai 24. Di bawah perikop tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkak Allah dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Amin. Ya, bisa saudara lihat ya. Nah ya, ini aja. Ini apa istilahnya nih? Ini ada prophetic message-nya saudara. Nih, ini gunung yang sama nih. Ini gunung batu itu, Gunung Sinai. Terus gunungnya Elia, transfigurasi Yesus dan Musa. Kamu tidak ke situ. Kamu tidak datang ke gunung. Kamu datang ke bukit. Oke? Nah ya, jadi kamu datang bukan lagi ke hukum yang membawa kepada hukum tertulis, ya, pada loh batu yang membawa kepada penghukuman atau kematian, tapi kamu datang ke bukit yang membawa kamu kepada pembenaran, yang membawa kamu kepada roh yang menghidupkan itu. Nah, ya. Nah, sekarang saudara juga di situ bisa lihat ya bahwa Bukit Sion itu adalah Yerusalem surgawi. Itulah kota Allah, ya. Bisa ya? Tadi ya. Nih, ya. Bukit Sion itu adalah kota Allah atau Yerusalem surgawi. Ya. Oke.
Nah, sekarang kita kembali ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, bukan lagi di gunung, ya. Gitu ya. Ini ada prophetic message-nya, ini saudara bisa tangkap itu, ya. Jadi bukan lagi hukum tertulis, tetapi apa? Tetapi hukum yang ditulis di dalam hati manusia oleh Roh Allah yang hidup. Itu bicara mengenai hubungan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini sebentar ya. Dia dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, tadi siapa? Yuli ya. Yuli sempat kan apa yang Yesus mau. Nah, itu kan. Nah, makanya sejak di bumi ini kita dipanggil kan? Kita dipanggil untuk apa? Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Nah, itu saudara ya. Kenapa nih saudara? Karena itu nanti ada meterai di dahi, dan itu mengenai nama Allah Bapa dan nama anak domba. Ya, ini saudara kalau bisa tangkap dengan rohmu, inilah yang disebut serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa, ya. Itu saudara ya, akhirnya saudara dan saya itu dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Dan itu nanti saudara tahu kan bahwa Allah sendiri itu memeterai kita dengan rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus. Sebagai apa? Sebagai permulaan dari kemuliaan. Sebagai kemuliaan yang tadi Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 22. Aku telah memberikan mereka kemuliaan. Itu kemuliaan dasar. Sehingga 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, kamu dan kita mencerminkan kemuliaan. Itu maksudnya apa? Saya dan saudara disuruh berdoa. Ya, Bapa kami yang di surga. Kita sudah memiliki hubungan. Tetapi kita dipanggil untuk sampai kepada Bukit Sion. Di sana puncak kemuliaan itu. Kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Makanya di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan karena kemuliaan itu, puncak kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Inilah kekayaan kemuliaan itu. Semakin saudara bilang kepada dunia no, dan kemudian bilang kepada Roh Kudus, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku. Saudara menjadi semakin bernilai tinggi, yahar, semakin mulia. Itu yang dimaksud kemuliaan yang semakin besar. Saya ikut ya. Ini very deep ya. Very deep, sangat dalam saudara ya. Dan saya kasih saudara ayat-ayat yang benar-benar precisely. Saudara akan baca ulang, saudara akan dipimpin Roh Kudus menikmati kebenaran ini. Sehingga apa saudara? Saudara akan bilang, tak ku ingini lagi. Punya kekuatan. Indahnya dunia ini. Punya referensi. Karena ku yakin yang kau sediakan. Emang apa? Penthouse. Oh, itu yang gue cari-cari dari tadi. Penthouse gitu. Bukan. Glory. Penuh dengan kemuliaan kota itu. Gitu. Sampai kita bisa bilang, tak ku ingini lagi. Upah Abraham itu udah Allah sendiri. Itu yang dia cari. Ya. Musa bilang, aku mau lihat kemuliaanmu. Tunjukkan kemuliaanmu. Sayang, ya, dia tidak bisa. Allah bilang, kamu mati. Kenapa begitu, saudara? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena nggak bisa kan? Kalau lihat kemuliaan Allah, mati dia. Sampai ada cerita yang cukup menggelikan itu ya. Allah dan Musa punya punya kayak petak umpet kan? Dia bilang gini ya caranya ya. Aku mau lewat,
kamu sembunyi di balik gunung batu, di balik batu, dan aku akan tutup kamu dengan tanganku, dan aku lewat, lalu kau melihat dari belakang. Jadi menarik tuh ya. Saya pikir berarti mati beneran loh, tapi karena Musa dengan dia itu ada very close, tapi nggak bisa. Nah, sekarang saya dan saudara ada Yesus sejadi apa? Di tengah-tengah. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara bisa lihat Yesus. Transfigurasi di gunung itu masih gunung. Tapi udah Yesus di sana. Petrus lihat kemuliaan Yesus. Nah, nangkap ya. Lihat Yesus. One day, di atas Bukit Sion, bukan gunung lagi. Saudara dan saya itu bisa dikatakan gini, melihat dia muka dengan muka. Tadi Musa dari belakang, yang muka dengan muka. Sekarang itu samar-samar, tapi nanti muka dengan muka. Nah ya, oke, kita lanjut ya, saudara ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini diawali dengan apa, saudara? Satu pesta. Ini pesta, ini tempat kita berjumpa, ya, yaitu di perjamuan kawin anak domba, ya. Ini adalah hari perkawinan anak domba. Orang semua harus pakai pakaian pesta. Saudara sekarang pasti bisa, ya, membayangkan, ya, pakaian kain lenan halus ini, ya, yang berkilau-kilau dan putih bersih. Ini bicara mengenai perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara bisa lihat, ya, lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, kita akan mulai masuk ke sini, saudara ya. Kita udah mulai masuk di sini nih. Ini bicara mengenai kemuliaan, dan itu apa? Itu pesta awalnya itu adalah di perjamuan kawin. Dan kita harus pakai pakaian pesta. Sekarang saudara bisa tangkap bahwa wow, berarti setiap hari kita harus menenun, ya, menenun apa? Menenun kemuliaan demi kemuliaan. Kemuliaan yang semakin besar itu akan menghasilkan apa? Kain lenan yang berkilau-kilau itu. Nah, nanti kita lanjut ya. Jadi berbahagialah orang yang sampai ke sini. Berbahagialah yang diundang ke sini. Berbahagialah orang yang diundang ke sini. Nah, kita menyongsong dia di awan-awan, saudara. Ya, sebelum ke pesta kita menyongsong dia di awan-awan. Ini dua ayat yang menarik, ya, mengenai itu. Sangkakala Allah berbunyi, waktu bunyi nafiri yang terakhir. Lihat ya, tulisan biru, ya. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Di sini dikatakan waktu bunyi nafiri yang terakhir. Saudara, saya kasih gambar ya, karena imajinasinya tuh harus dikembangkan ya. Lihat ini kata-kata ini, saudara ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Bisa ya dibayangkannya. Dan saudara, kalau hari ini menghadapi suasana yang tidak, ya, yang tidak menyenangkan gitu ya, ingatlah kata-kata ini. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, pastikan mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Melihat kemuliaan. Di 1 Korintus 15, 51, 52 berkata, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Ya. Nah, kita semua akan diubah. Tadi saudara kalau bayangkan cerita itu, memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Itu pasti sangat berkaitan dengan dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa daging, tubuh yang fana. Ini harus mengenakan yang
tidak dapat binasa. Nah, ya. Dan yang dapat mati, apanya saudara yang dapat mati? Kuku. Oh enggak lah, tubuhnya kan. Gitu ya. Ini harus menggunakan yang tidak dapat mati. Oke? Nah, kita lanjut saudara. Semakin seru, ya. Dikatakan tadi saudara ya, siapa mereka ini nih? Siapa mereka ini saudara? Ya, yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Mari kita lihat ya. Ya. Siapa mereka ini? Dikatakan di Wahyu 21 ya, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, saudara bisa bayangkan siapa itu? Mereka itu adalah mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi ada dua kata tetapi di dalam ayat ini, perhatiin nggak? 8 dan 27. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi setelah bangkit, setelah mati dan kemudian bangkit, mati lagi. Siapa lagi yang tetapinya? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Nah, masih melayang-layang nih kata-kata ini, saudara. Kita lanjut ya. Yang najis tidak akan masuk. Tidak akan masuk yang najis. Jadi dikatakan di sana tidak akan ada ketidakmurnian yang tersisa dalam diri orang-orang kudus. Tidak akan ada ketidakmurnian yang tersisa dalam diri orang-orang kudus. Kan tadi dibilang sempurna. Sekarang di bumi ini mereka merasa sedih dengan kejahatan. Nah, saudara dan saya rasa itu bercampur dengan segala kasih karunia. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam tempat kudus nanti, mereka dibasuh dalam bejana pembasuhan yang berisi darah Kristus. Ini mulai masuk dalam ya. Dan dipersembahkan kepada Bapa tanpa noda, artinya masuk ke dalam kerajaan Bapa. Jadi saudara ya, ini nanti ntar kita belajar ayatnya saudara ya. Tadi ingat ya, ini wah jauh sekali ke belakang. Ini ya, memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang menang. Nah, saudara, tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Bagaimana caranya? Sebelum mereka masuk ke tempat kudus, mereka dibasuh dengan bejana pembasuhan berisi darah Kristus. Baru mereka dipersembahkan kepada Bapa tanpa noda. Sehingga mereka bebas dari segala sesuatu yang duniawi. Kan tidak ada yang tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ini ketika orang baca ini, pasti saudara jadi sanksi masuk ke Yerusalem baru kan? Sanksi. Ini ya saya kasih rahasianya saudara ya. Akan dibasuh dengan darah Kristus ya. Sehingga mereka bebas dari segala sesuatu yang duniawi, bebas dari kemunafikan dan segala kebohongan. Tidak ada orang yang melakukan kekejian yang diperbolehkan masuk ke dalam Yerusalem baru. Siapa mereka? Ada pertanyaan yang sama, bukan saya doang yang nanya nih. Ya. Seorang dari tua-tua ya, yang ada di Yerusalem baru nanya begini kepada Yohanes. Siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari mana mereka datang? Ini penting sekali. Maka kataku kepadanya, Yohanes jawab ke tua-tua itu, Tuhan mengetahuinya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Tuhan tuh tahu. Gitu. Lalu tua-tua itu berkata kepada Yohanes,
Ini loh, saudara. Siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Saudara dan saya lewat kesusahan yang besar di padang gurun. Dan mereka apa katanya? Telah mencuci jubah. Saudara apa? Jubah putih ya. Mencuci jubah mereka. Jadi saudara bicara tidak ada yang najis yang boleh masuk ke dalamnya. Ya. Perbuatan, katanya tadi lenan putih itu perbuatan. Mampu perbuatan saya dan saudara sampai tidak najis? Mustahil ya. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Amin. Saudara diberkati ini. Nih pelajari nanti ya, baca ulang nih saudara. Ya. Jadi kita belajar jubah putih yang berkilau-kilau. Nih saudara ini, ya. Jadi ini perbincangan yang menarik perhatian saya nih. Di Wahyu 7. Saudara kalau mau baca kitab Wahyu, saya sarankan baca Wahyu 7, kelipatan 7. Wahyu 14 dan Wahyu 21. Keren sekali itu kitab. Memang kan wahyunya Allah kepada Yesus. Itu 3, saudara. Kelipatan 7 loh. Wahyu 7, Wahyu 14, Wahyu 21. Bicara mengenai orang-orang yang akan sampai ke Yerusalem baru. Di luar itu tidak ada loh. Kecuali ini ya, ada sedikit dibahas di Wahyu 15. Ya, tapi adanya itu Wahyu 7, 14 dan 21 ya. Kalau baca kitab Wahyu mulai dengan 7, 14, 21 pasti senang baca yang lain. Semakin semakin terundang untuk baca yang lain. Jadi saudara, tua-tua yang ada di tahta Allah itu bertanya kepada Yohanes, siapa mereka itu yang bisa masuk ke sini? Iya kan? Kan katanya tidak ada yang najis yang bisa masuk ke sini. Jadi kan gampang kita investigasi, ya. Siapa yang masuk ke sini? Ya, Yohanes yang bilang, Tuanku mengetahuinya. Saya juga nggak tahu ini. Maksudnya dia mau bilang aku nggak tahu, tapi narik. Tuhan mengetahuinya. Lalu tua-tua itu berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Kita lanjut ya saudara ya. Mereka itu adalah, saudara ya, di ayat 9, saya dibilang suatu kumpulan besar orang banyak. Orang banyak. Jadi kalau ada istilah 144.000 doang, wah, saudara, tafsirannya ya tidak dengan hurufiah ya, tetapi dibilang suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa. Jadi bukan hanya Israel. Suku, bukan cuman suku Yehuda, saudara ya. Bukan. Dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Lagi-lagi apa saudara katakan? Memakai jubah putih. Ya. Di ayat 14 dikatakan siapa mereka itu? Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih. Jadi jubah putih itu adalah jubah yang dicuci jadi putih pakai darah anak domba. Oke? Perbuatanmu tak mungkin jadi putih. Ya, yang buat kita masuk ke dalam Yerusalem baru. Luar biasa itu ya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini dulu ya. Jadi ada orang-orang nih, saudara, ya, dengan darah Yesus, ya. Nah, di sini menarik kan, dengan darah anak domba, dengan darah Yesus, dengan darah Kristus. Jadi mengertilah kita sekarang bahwa hidup orang kudus ini itu benar-benar tersembunyi bersama Kristus. Kenapa? Yang najis nggak bisa masuk. Ini ya kita sekarang kan ngerti apa itu surga, ke Yerusalem baru. Ya. Yerusalem yang katanya kota Allah yang penuh kemuliaan Allah, gitu kan? Dan Yesus sudah memberikan kita kemuliaan, gitu ya. Dan Dia mau supaya Dia di mana berada kita juga berada, supaya kita bisa memandang kemuliaannya. Tapi Wahyu 21:27 bilang tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Wahyu 7 ayat 14 bilang apa? Wah, keren juga itu ya. 7:14, 7 kali 2. Berkata apa? Mereka itu telah mencuci jubahnya dan menjadi putih oleh darah anak domba.
Makanya saudara dan saya bisa mengerti, ya, tulisan Paulus kepada jemaat Kolose itu, ya, bahwa apa? Kita ini Kolose 3 ayat 3 kan. Kita ini tersembunyi bersama Yesus. Jadi kalau bukan Kristus, tidak mungkin kita itu berkenan di hadapan Allah. Ya. Lenan halus, kain putih, jubah putih. Jubah yang dicuci dan menjadi putih oleh darah anak domba. Saya dan saudara tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, saudara, kita urut nih ya, saudara ya. Siapa mereka itu nih? Siapa mereka itu? Mereka ini sebenarnya udah dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi di dalam Kristus. Saudara, saya benar-benar mundur kan ya. Saudara tahu tadi, nggak ada yang najis. Hanya yang pakai jubah putih yang ada di perjamuan. Ya. Tua-tua nanya Yohanes, siapa mereka? Orang banyak, tak terhitung banyaknya. Ya. Tapi mereka itu adalah orang yang sudah mencuci jubahnya dan menjadi putih dengan darah anak domba. Makanya muncul. Semuanya ini, saudara, kita bicara mengenai di dalam Kristus. Ya. Nah, rupanya saudara, di dalam Kristus kita sudah dipilih, ya, untuk kudus tak bercacat di hadapannya sebelum dunia dijadikan. Kolose 1 ayat 22. Coba lebih dalam lagi. Sekarang diperdamaikannya dengan Allah di dalam tubuh jasmania Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kalau sambung ini semua ngomong Kristus. Artinya apa? Jubah saudara itu harus dicuci menjadi putih oleh darah anak domba. Perbuatan saya dan saudara itu harus dituntun oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran supaya semakin hari hidup menurut Roh Allah yang hidup itu. Dan itulah yang dibilang di dalam Kristus. Wah, di dalam Kristus. Wah, itu ada ayatnya itu. Sekali lagi aku katakan di dalam Kristus. Saudara bisa panjang itu ceritanya. Di dalam Kristus itu artinya apa, Pak? Gini loh. Paling sakral apa? Di dalam Kristus apa? Kalau mau masuk perjamuan kawin, pakai jubah putih. Di dalam Kristus artinya apa? Jubah saudara dicuci menjadi putih oleh darah Kristus. Wah, itu. Karena tidak ada yang najis yang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Wah, luar biasa, saudara. Dan itu karyanya sejak dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Saudara ya. Oke, nah sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Nah ini yang saya bilang ya. Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Sehingga, saudara, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaannya. Lanjut, saudara ya. Bagaimana kita disucikan, saudara? Dipersiapkan di dalam Kristus ini. Nah, ada dua hal yang saya ingin sampaikan di sini. Kita menyucikan diri, saudara, melalui pengharapan dan penantian. Wah ya, jadi caranya berbeda sekali, saudara. Ya, saudara kapan mengharap-harap dan kapan menanti-nanti? Nah, kita gitu dulu. Kapan saudara berharap-harap dan kapan menanti-nanti? Pasti ketika menunggu seseorang atau menanti seseorang yang punya hubungan yang sangat dekat dengan saya dan saudara. Pasti harap-harap, pasti menanti-nanti. Amin. Nah, semakin kita berharap-harap, semakin kita menanti-nanti, apa yang terjadi, saudara? Saudara tidak pikirin yang lain. Setelah misalnya ya, anaknya datang, loh kok mama lemas sekali? Udah 3 hari aku nggak makan, aku tunggu kau. Itu ilustrasinya. Karena apa? Itu yang dibilang saudara apa? Kita jadinya tidak pikir apa-apa. Artinya apa, saudara? Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini.
Karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Jadi tahu nggak saudara, ketika kita dibawa pengharapan, penantian kita itu ke semua imajinasi yang saya cerita tadi, di mana satu kota ada bukit bukan gunung yang penuh kemuliaan. Saudara bilang, ya udahlah, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, berdamai dengan semua orang. Ya, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu bukan hukum lagi. Kan ada orang bilang, di dalam kita diperintahkan. Enggak gitu lagi. Bukan cuman pipi, ya, apalagi ya, kasih semua kan. Karena apa? Karena kita punya ya, pengharapan yang lain. Kan gitu tuh. Itulah yang dibilang pelayanan kepada roh yang menghidupkan. Yang menuju kepada pembenaran itu, saudara ya. Oke. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Ini saudara kalau perhatikan, ini di sini nih ada satu dimensi nih gitu. Di mana kita membayangkan satu imajinasi tapi kaki masih napak di bumi. Oke. Ya harus ada realitas begini ya. Ini realitas namanya, realitas. Saudara-saudaraku yang kekasih, udah gantian deh baca siapa nih. Ini kan ayat yang suaranya masih nggak sering dipakai. Siapa yang suaranya masih tidak sering dipakai? Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata ya, belum nyata. Masih mengangan-angankan gitu, mengharap-harap gitu. Terus? Akan tetapi kita tahu. Tapi kita tahu. Wah keren ya. Belum nyata, tapi kita tahu. Menarik ya. Jadi ada dasarnya nih. Tapi kita masuk rumah tuh. Oh ini di bawah ya. Ini ke atas 7 tingkat. 7 tingkat. Tapi udah masuk. Ya. Oke. Tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, haleluya kan? Ya kan? Satu hari nafiri sangkakala berbunyi, nafiri terakhir berbunyi ya. Dan Kristus katanya apa tadi? Siapa yang ingat? Kristus? Coba ada yang ingat nggak? Tadi bilang apa? Ya, 1 Tesalonika 4. Kristus apa? Turun dari surga. Saudara, itu kan pemandangannya wah pokoknya kalau orang sekarang bilang kacau deh, kacau. Enggak lah, enggak masa kacau itu. Ya pokoknya ya kan gegap gembita kan. Tuhan turun dari surga ini nih apabila Kristus menyatakan diri. Ya, itu yang saya bisa rasakan, saudara. Saya ingin impartasikan ke saudara semua. Apa? Terus kita akan menjadi sama seperti Dia. Waduh, bentar. Ini jadi ini ya. Ini jadi menarik. Coba saudara. Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Di ayat berikutnya dijelaskan nanti ya. Tapi catat itu ya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab bentar, tahan. Apanya kira-kira? Nah, ini menarik kan? Apanya yang sama seperti Dia? Satu kata aja. Paling tidak. Kemuliaannya, betul sekali. Itu ya, oke. Tadi kemuliaan hilang, sudah mencarkan kemuliaan dan ketika menjalani ini kan saudara perhatikan ini kata-kata anak-anak Allah, saya sengaja kasih warna. Ya, green coded. Kenapa? Ini tuh teknon. Nah, teknon udah ngerti ya. Teknon itu artinya apa? Sudah mencapai puncak. Nah, ya. Jadi teknon ini akan apa? Pasti udah mengalami apa? Teknon itu. Paideia, didikan. Artinya dia sudah melewati satu pertandingan iman, ya, perlombaan yang diwajibkan, betul nggak? Sehingga apa? Sehingga kemuliaan sudah memiliki menerima kekayaan kemuliaan itu tadi tuh, gitu. Oke? Yang dibilang tadi kemuliaan semakin besar. Oke? Lanjut. Sebab kita
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wow. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Oke, saudara. Kata terakhir nih, jadi langsung nyambungkan saudara ke Wahyu 21 ayat 27 tadi ya. Yang najis tidak dapat masuk ke dalamnya. Betul nggak? Yang najis tidak dapat masuk ke dalamnya. Nah, saudara lihat. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ketika saudara, jadi ini penting sekali loh saudara. Sangat penting. Saya malah melihat selama ini tuh pemberitaannya ini kesini nggak sih? Bener loh ya, saudara lihat. Ya akhirnya kita sudah tahu, dan kalau lihat runut ya, bagaimana jejak-jejak untuk sampai ke situ tuh begini saudara. Ya, tidak ada yang najis loh masuk ke dalamnya. Coba saja ya. Oh, setiap orang yang menaruh pengharapan itu, maksudnya apa itu saudara? Dari sini. Menaruh pengharapan itu yang mana? Kristus menyatakan diri. Iya kan? Gitu. Pada saat Kristus menyatakan diri, dia akan menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, saudara lihat ya, Filipi 3 ayat 20-21 ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang apa tadi ini? Sama seperti dia. Nih, saudara, kita akan menjadi sama seperti dia. Di sini dijelaskan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Oke, tangkap ya. Sehingga apa? Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Makanya saya bilang tadi, apanya yang sama? Tubuhnya yang mulia, sama dalam kemuliaan. Ya. Ya, ini muncul kata-kata ini lagi. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau saudara ingat Efesus 1 ya, Efesus 1 ayat ke-19. Di situ kan ditulis tuh betapa ayat 20 kalau nggak salah ya. Ayat 19, betapa kayanya kemuliaan. Ya, betapa kayanya kemuliaan. Saya lupa. Atau ayat 19, betapa besarnya kuasa. Coba, ada nggak yang bisa baca tuh? Efesus 1 ayat 19. Betapa hebatnya kuasanya bagi... Itu 19 ya? Iya. Nah, itu saudara, sambungin tuh. Di sini nih. Menurut kuasanya. Dan itu betapa betapa besar ya? Hebat. Betapa hebat kuasa. Nah, kuasa itu maksudnya apa saudara? Ini nih. Bangkit dari kematian itu. Nah, ya. Kan di situ di Efesus 1 ayat 18 dibilang betapa besar mengerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya, yaitu betapa kayanya kemuliaan, dan ayat 19 betapa hebat kuasa. Gitu. Oke. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 nih. Nah, ya, ini menjelaskan kepada kita nih, dan kita akan melihat dia. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin. Cermin itu, makanya kita dibilang kita mencerminkan kemuliaan. Gitu. Kita seolah-olah tuh kita rasa Tuhan tuh sudah bersama kita. Itu karena apa? Karena kemuliaan itu. Makanya karena kemuliaannya tuh udah mulai satu nih. Di sini akhirnya tahu nggak, saudara, puncaknya itu serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara tahu nggak? Roh saudara sekarang tuh udah mulia. Jiwanya mulai menikmati kemuliaan. Semakin kebenaran itu, ya firman itu masuk, semakin mulia tuh. Satu hari nanti, tubuh nggak akan pernah. Sebelum apa? Sebelum Tuhan turun dari surga, dan kemudian yang mati itu bangkit, kalau saudara udah mati. Kalau belum mati, dalam sekejap diubah. Nih, tubuhnya yang mulia. Saudara mendapat tubuh kemuliaan. Tidak ada kata-kata tubuh kemuliaan dalam Alkitab. Tapi dari sini nih. Tubuh Yesus, tubuhnya yang mulia. Jadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Artinya apa? Kita dapat tubuh yang mulia. Gitu. Nah, tubuh kemuliaan itu datang dari sini. Ya. Nah, dilihat, melihat dia.
satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Amin, saudara. Mulai ini enggak? Mulai menarik ya? Ya, oke. Karena kayaknya kok ayatnya kok nyambung-nyambung semuanya gitu ya. Nah, tadi mulai dari tadi ya. Siapa mereka itu? Ya, 1 menit terakhir. Kumpulan besar banyak orang dari segala bangsa, suku, ya, bahasa. Ya, saudara ya. Dan itu adalah mereka yang siapa, saudara, katanya apa? Mereka yang jubahnya sudah dicuci dan menjadi putih dengan darah anak domba. Kenapa? Karena tidak ada yang najis yang bisa masuk. Dan itu artinya apa, saudara? Itu artinya saudara dan saya itu tersembunyi di dalam bersama Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Dan saudara dan saya artinya apa? Dibawa Kristus untuk semakin suci. Tadi katanya apa? Seperti Dia yang adalah suci. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah orang yang apa? Setiap orang yang menaruh pengharapan akan Kristus menyatakan diri itu, dia menyucikan diri. Satu. Yang kedua apa? Orang yang menantikan Kristus itu, katanya, nanti akan diubah menjadi serupa dengan dia, dengan tubuh kemuliaannya itu. Ya. Dan nanti akan melihat dia muka dengan muka. Belum selesai, baru awal nih. Ya, mengenai menyucikan diri. Ya. Kita baru selesai dengan satu. Orang yang menanti-nantikan pengharapan itu, memiliki pengharapan menanti-nantikan dia datang itu, menyatakan diri, pasti menyucikan diri. Ya, oke. Saudara, kita sambung lagi hari Sabtu ya, saudara ya. Atau Senin ya, nanti kita lihat jadwalnya Pak Anton ya. Oke, saudara diberkati. Amin. Kita berdoa. Amin. Amin ya, amin artinya aman tuh firman masuk ke dalam ya, dijaga oleh Roh Kudus, disingkapkan, dimeteraikan dalam nama Yesus. Biarlah setiap meterai yang Engkau berikan kepada kami, yaitu Roh-Mu yang kudus, menuntun kami Tuhan ke dalam seluruh kebenaran ini, dan ini yang kami mau, supaya setiap kekayaan firman itu sungguh-sungguh menjadi mata air yang terus mengalir, memancar Tuhan, sampai kepada hidup yang kekal. Seperti gelombang laut yang tidak pernah putus dan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami hidup, dan itu memberikan kami kuasa. Kami dapat menang di dalam setiap pertandingan yang diwajibkan buat kami. Dan kami dapat meraih setiap kemuliaan di dalam setiap perjalanan itu sampai garis akhir, sampai kami setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan berkat, kami mau menyelesaikan diri di sini dengan berkat Tuhan Allah Yahweh Elohim menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Yahweh Elohim menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam Kristus dan memberikan engkau shalom-Nya di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus yang menghibur, menuntun, menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kita melihat Tuhan turun dari surga, kita menyongsongnya di awan-awan, berjumpa dengan Dia di dalam pesta perjamuan kawin anak domba, mengenakan jubah putih yang sudah dicuci menjadi putih dengan darah anak domba, sehingga kita dapat masuk ke dalam Yerusalem baru. Kita dikuduskan, disucikan oleh Dia, sehingga kita dapat masuk di dalam kota Allah itu, Yerusalem baru, Bukit Sion itu, bersama dengan Bapa selama-lamanya, penuh kemuliaan Bapa, penuh kasih karunia. Dia menjadi Allahmu, dan kita semua menjadi anaknya, menjadi umatnya. Di dalam nama Yesus, engkau yang percaya, engkau yang bersukacita, engkau yang diberkati bersama dengan saya katakan, haleluya, amin. 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 Haleluya, amin. Oke. Terima kasih.